Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, jika pada video sebelumnya kita telah membahas syarat wajib serta syarat sah sholat Jumat, sekaligus beberapa permasalahan terkait dua poin tersebut, pada video kali ini marilah kita bahas tentang rukun khutbah Jumat. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanu khutbatayil Jum'ati wa syurutiha. Beberapa rukun dan juga syarat-syarat dua khutbah sholat Jumat. Arkanul khutbataini khamsatun. Rukun khutbah Jumat itu ada 5. Al-awalu hamdulillahi fihima falabudda min labzil alhamdi au mastuqa minhu walayakfi asyukru lillah. Yang pertama, memuji kepada Allah dengan lafaz alhamdu dalam khutbah pertama dan kedua, maka wajib menggunakan lafaz alhamdu atau lafaz-lafaz yang tercetak dari lafaz alhamdu, misal ahmadu, yahmadu dan sebagainya, dan tidak boleh atau tidak mencukupi diganti dengan asyukru lillah, yaitu yang lafaz syukur. Poinnya adalah lafaz alhamdu dan lafaz yang dicetak dari lafaz alhamdu. Asani as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima bi ayyi sighatin. Wala yakfi rahimallahu Muhammadan. Au sallallahu alaihi wa in ada ala mazkurin. Wala yushtaratu lafzu Muhammadin. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di khutbah pertama dan kedua dengan bentuk sholawat apapun, dan tidak cukup diganti dengan rahimallahu Muhammadan, karena harus menyelipkan lafaz sholla, menyelipkan lafaz sholawat. Atau juga tidak mencukupi sallallahu alaihi, yaitu menggunakan kata ganti atau dhamir, walaupun kata ganti tersebut kembali kepada lafaz Muhammad yang telah disebutkan. Namun tidak disyaratkan juga menggunakan lafaz Muhammad. Bisa menggunakan Allahumma sholli ala khatamil anbiya wal mursalin semisal, atau nama-nama lain dari Nabi Muhammad. Intinya harus menggunakan lafaz sholat atau lafaz yang tercetak dari itu, dan tidak boleh menggunakan kata ganti. Asalisu al-wasiyatu bitaqwa fihima wahiyam tisalul awamiri wajtinabun nawahi falabudda minal hassi ala ta'ati awizajri anil maksiyati binahwi ihdaru iqaballahi awin naro walayakfi tahziru minaz dunya. Yang ketiga, berwasiat dengan ketakwaan di dalam khutbah pertama dan kedua. Yang dimaksud wasiat adalah mengikuti segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Maka wajib untuk memberikan penekanan untuk melakukan ketaatan atau memberikan larangan dari perlakuan maksiat. Semisal dengan lafaz ihzaru iqaballah awin nar,
takutlah kamu sekalian akan siksa Allah atau api neraka. Dan tidak cukup untuk memberi larangan atau menakut-nakuti dari hal duniawi, semisal takutlah kalian akan menjadi miskin dan sebagainya, itu tidak boleh. Harus berkaitan dengan akhirat. Ar-rabi'u qira'atu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma wal afdalu an takuna fil khutbatil ula litata'adalal khutbatani wa syartul ayati an takuna mufhimatan wa kamilatan inda bni hajarin wa inda romliyi yakfi walau ba'du ayatin idza kanat mufhimatan. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran di salah satu dari dua khutbah. Yang lebih utama adalah diletakkan pada khutbah yang pertama agar durasinya seimbang atau agar isinya seimbang. Karena mulai dari membaca hamdalah, sholawat, dan wasiat itu ada di khutbah pertama dan kedua. Sedangkan untuk doa untuk syarat yang kelima itu diletakkan di khutbah yang kedua. Maka jika membaca ayat sebaiknya di khutbah yang pertama agar isinya seimbang. Syarat ayat yang mencukupi untuk rukun khutbah yaitu ayat yang sudah memahamkan dan sempurna. Artinya dibaca satu ayat sampai sempurna dengan pemahaman yang juga sempurna. Itu menurut pendapat Ibnu Hajar. Sedangkan menurut Imam Ar-Romli cukup walaupun membaca setengah ayat atau sebagian dari ayat asalkan bisa memberikan pemahaman yang sempurna. Al-khamisu ad-du'a'u lil mu'minina fissaniyati wasartuhu ayakuna ukhrawiyan la dunyawiyan wala ba'sa bitaksisihi lissami'ina wa yusannu ad-du'a'u li wulatil amri. Yang kelima, mendoakan kepada kaum mukminin di khutbah yang kedua. Syaratnya yaitu doa yang berkaitan dengan akhirat. Tidak boleh hanya doa yang berkaitan dengan duniawi. Dan di dalam mengapa mengkhususkan doa tersebut bagi orang-orang yang mendengar, yaitu para hadirin sholat Jumat. Disunahkan untuk mendoakan para pemimpin. Hukmu tartibi baina arkanil khutbataini sunnatun inda Nawawi wa huwal mu'tamadu wa wajibun inda Rafi'i. Apakah 5 rukun khutbah tersebut harus dilaksanakan secara berurutan? Itu masih berbeda pendapat. Menurut Imam Nawawi, sunnah hukumnya untuk dilakukan secara berurutan. Itulah pendapat mu'tamad. Sedangkan wajib hukumnya untuk dilakukan secara berurutan menurut Imam Ar-Rafi'i. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bisa membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.